Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, di sini di video pembelajaran kali ini Pak Wat akan menjelaskan tentang sel hewan. Akan tetapi untuk medianya Pak Wat ini, Pak Wat akan menggunakan media aplikasi iCell yang ada di Android. Maka dari itu, ya bisa dicek masing-masing aplikasi iCell ini di Android. Oke ya. Bentuk aplikasinya seperti ini. Nah, kita kenalan dulu dengan sel hewan yang warna merah ini ya. Nah, ini dia sel hewan. Nah, biasa ya, kita kenalan dengan organel-organel yang ada di sel hewan. Yang pertama, yang paling luar dulu ya. Yang paling luar dari sel itu adalah membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi mengatur masuk keluarnya zat dari dalam dan juga keluar sel. Dan juga dia membungkus cairan yang ada di dalam sel. Di mana cairan itu namanya adalah sitoplasma. Jadi ya, fungsi dari membran sel. Ya, selesai dengan membran sel, kita ke intinya ya. Nah, ini dia inti sel atau nukleus ya. Jadi nukleus ini berfungsi untuk mengatur seluruh kerja sel dan juga tempat DNA ya. Jadi informasi genetik dari sel itu ada di dalam nukleus ini, gitu ya. Nah, di dalamnya nukleus nanti ada bulat-bulatan hitam ini. Nah, namanya adalah nukleolus ya. Jadi ini adalah anak inti sel gitu ya. Jadi inti di dalam inti sel. Nah, jadi ada nukleolus. Fungsi dari nukleolus ini adalah membuat ribosom gitu ya. Jadi ribosom sendiri nanti fungsinya untuk sintesis protein. Itu ya. Jadi adalah organel yang pertama, jadi adalah nukleus dan juga nukleolus. Selanjutnya kita ke bagian yang warna kuning ini ya. Namanya adalah retikulum endoplasma. Gitu ya. Kalau kita lihat ini ada hitam-hitam yang menempel di retikulum endoplasma. Hitam-hitam itu adalah ribosom ya. Jadi salah satu fungsi retikulum endoplasma adalah tempat menempelnya ribosom. Nah, tapi fungsi dari retikulum endoplasma itu sendiri adalah untuk sintesis protein dalam sel. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas juga ada retikulum endoplasmanya yang bersih ya, tidak ada ribosomnya, ada yang ditempeli oleh ribosom. Nah, untuk retikulum endoplasma yang ditempeli ribosom ya disebut retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Nah, sedangkan yang tidak ditempeli ribosom itu disebut RE halus gitu ya, atau retikulum endoplasma yang halus. Seperti itu ya. Itu adalah tentang retikulum endoplasma. Selanjutnya kita ke bagian yang salah satu ini ya, warna merah ini. Nah, jadi ini warnanya tidak merah ya sebetulnya. Jadi ini hanya diwarnai saja untuk bisa membedakan. Namanya adalah peroksisom ya. Peroksisom ini nanti berfungsi untuk menghasilkan berbagai enzim ya untuk kebutuhan sel ya. Enzim nanti digunakan untuk menghasilkan energi dalam sel gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi, ada bulatan juga yang warna hijau ini ya. Nah ini, kita klik. Nah, namanya adalah lisosom ya. Lisosom itu berfungsi sebagai pencernaan intrasel ya, dan juga menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel. Seperti itu ya. Nah, jadi alat untuk pencernaan dan juga untuk sistem imunnya sel seperti itu. Kita lanjutkan kepada yang warna biru-biru ini. Nah, ini ya, bentuknya sama seperti ini ya, seperti roti goreng. Nah, namanya ini adalah mitokondria ya. Mitokondria ini digunakan untuk respirasi sel dan juga menghasilkan energi ya. Kalau energinya sel disebut sebagai ATP gitu ya. Nah, digunakan untuk apa nanti energinya? Untuk seluruh kinerja aktivitas sel. Jadi mitokondria ini juga kadang-kala disebut sebagai powerhouse atau penghasil energi sel. Kayak itu ya. Ini adalah tentang mitokondria. Selanjutnya kita lanjutkan ke organel yang ada di sini. Nah, badan Golgi atau ada juga yang menyebutnya sebagai aparatus Golgi. Seperti itu ya. Nah, tergantung menyebutnya sebagai apa. Badan Golgi ini berfungsi untuk menghasilkan vesikel ya. Jadi bulatan-bulatan kecil yang ada di sini, ini contohnya ini ya. Itu namanya adalah vesikel atau bagian-bagian dari badan Golgi. Fungsi dari vesikel nanti digunakan untuk memodifikasi, mewadahi, dan juga mendistribusikan protein tadi itu ya. Jadi mempacking dan juga dikirimkan gitu ya. Nah, itu fungsi dari badan Golgi atau aparatus
Golgi itu ya. Nah, kita lanjutkan ke organel yang satu lagi. Wah, di mana dia? Wah, bersembunyi karena hanya satu. Nah, ini dia. Namanya adalah sentriol ya. Sentriol ini hanya ditemukan di sel hewan saja. Jadi di sel tumbuhan tidak punya sentriol. Nah, berfungsi untuk memisahkan kromosom pada saat pembelahan sel. Bisa disebut juga ini untuk reproduksi sel ya. Jadi kalau sel mau membelah diri, yang berperan di situ salah satunya adalah sentriol ini. Oke ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ini adalah organel-organel sel hewan. Masih ada beberapa organel lagi yang perlunya tentu untuk penjelasan khusus, tapi sekilas ini adalah beberapa organel-organel sel hewan. Semoga menjadi keterangan bermanfaat dan juga menjadi ilmu yang luar biasa untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.